Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hari ini kita akan mempelajari pelajaran ketujuh, yaitu mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak sekalian, mungkin anak-anak sudah mengenal Rasul-Rasul Allah, ya. Sedikit banyaknya Bapak akan coba menjelaskan. Yang pertama tentang makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran surat Al-An'am ayat 48. Nah, anak-anak sekalian, Rasul artinya utusan, ya. Rasul itu artinya utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Nah, itu merupakan pengertian dari Rasul, ya, utusan artinya. Sedangkan Rasulullah itu adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Nah, ayat di atas, ya, ayat tentang wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul ini adalah untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembiranya apa? Ya, ketika kabar gembira itu sampaikan janji-janji Allah kepada orang-orang yang mentaati perintahnya. Jadi kalau kita mentaati seluruh perintah-perintah Allah, seperti sholat, berkata benar, kemudian membantu orang lain, puasa, dan lain-lainnya yang merupakan sebuah kebaikan, maka balasan yang akan kita terima adalah surga, ya. Itu merupakan kabar gembiranya, ya. Sedangkan peringatan, ya, bagi mereka yang ingkar, nah, jadi peringatan-peringatan yang telah Allah berikan kepada manusia melalui para rasulnya, misalnya tidak menyekutukan Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah seperti mencuri, ya, kemudian mengganggu orang, jahil kepada orang lain, mengambil barang yang bukan milik kita, ya, dan lain-lainnya juga, itu nanti akan mendapatkan balasannya, itu berupa neraka. Ini dua buah informasi yang Allah berikan melalui para rasulnya, itu kabar gembira dan peringatan. Tinggal kita mau milih yang mana, mau milih kabar yang gembira atau mau memilih peringatan, ya. Kalau dengan kabar gembira kita mengikuti semuanya perintah Allah, maka surga yang akan kita dapatkan. Kalau kita dengan peringatan oleh Allah tetap kita laksanakan, ya itulah balasannya, yaitu berupa neraka. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa. Ya, betul, ya. Jadi Nabi dan Rasul ini adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia biasa, Rasul pun hidup seperti manusia biasa, seperti makan, minum, nikah, punya anak, sakit, senang, susah, dan sifat manusiawi lainnya. Nah, jadi Nabi dan Rasul ini bukan malaikat, ya. Kalau kita ketahui, malaikat itu adalah makhluk yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mengatakan untuk ruku terus, dia tidak pernah membantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi dan Rasul ini adalah manusia biasa, ya, tetapi manusia yang dipilih oleh Allah, ya, untuk menerima wahyu ini, ya. Nah, itu merupakan pengertian dari makna Rasul Allah, Rasulullah, dan yang lainnya, ya. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu sifat
tugas dan sifat-sifat Rasul Allah, ya, sifat, tugas dan sifat-sifat Rasul Allah. Nah, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat. Ya, tugasnya apa? Yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Melalui apa? Melalui kabar gembira dan peringatan tadi, ya. Dengan kabar gembira dan peringatan tadi, manusia dapat berpikir apa yang harus dilakukannya. Dengan mereka mentaati semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kebahagiaan hidup sejahtera di dunia dan akhirat akan tercapai. Nah, kemudian agar tugas itu sukses dan berhasil, para Rasul Allah ini diberikan sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Kalau seorang Rasul tidak memiliki sifat itu, ya tidak bisa. Ya, nanti kita lihat apa-apa saja sifatnya. Nah, sifat-sifat wajib bagi para Rasul. Anak-anak mungkin sudah tahu ya, apa saja. Ada yang tahu tidak? Yang pertama apa? Ya, betul. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong, ya. Jadi seorang Rasul itu tidak mungkin berkataannya dusta atau bohong. Rasul itu selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Karena apa? Karena dia langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu keistimewaan. Jadi sifat-sifat Rasul yang pertama adalah sidik, ya, artinya jujur dan benar. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Nah, amanah yang diberikan oleh Allah kepada Rasul ini harus disampaikan kepada manusia, ya. Mustahil seorang Rasul itu tidak bersifat amanah. Jadi kalau dia disampaikan oleh Allah untuk mengatakan seperti ini, dia tidak disampaikan. Nah, itu tidak bukan sifatnya seorang Rasul. Jadi seorang Rasul itu ada yang pertama dari sidik, yang kedua amanah, ya. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, jadi sifat yang ketiga adalah tabligh. Yang pertama dia apa? Sidik, yang kedua amanah, yang ketiga adalah tabligh. Tabligh menyampaikan. Jadi apa yang pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya akan disampaikan oleh Rasul kepada umatnya, ya. Walaupun yang disampaikan itu adalah pahit, ya, sulit, atau bahkan apa yang disampaikannya itu bisa membahayakan oleh Rasulullah SAW, akan membahayakan diri para Rasul itu. Contohnya, ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy untuk tidak menyembah berhala, itu kan berbahaya karena kaum kafir Quraisy itu menganggap berhala-berhala itu adalah Tuhannya, ya. Ketika Rasul menyampaikan bahwa syirik atau haram hukumnya menyembah berhala-berhala tersebut, oleh kaum kafir Quraisy dianggap ini sangat menghina Tuhan-Tuhan mereka. Bahkan Rasulullah mau dibunuh, ya. Jadi itu kan hal yang sangat membahayakan diri Rasulullah. Tapi mau tidak mau harus tetap disampaikan karena ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Aduh, ada yang tahu? Ya, yang keempat adalah patonah. Nah, cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, yang keempat itu artinya patonah. Patonah artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Artinya seorang Rasul itu memang harus pandai, cerdas, ya. Mustahil seorang Rasul itu bodoh, ya. Kalau seorang Rasul itu bodoh, ya akan dibodoh-bodohin oleh orang lain, ya. Apalagi kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu di zamannya itu kaum kafir Quraisy itu orang-orang yang pandai, ya, cerdas, ya. Orang-orang, makanya seorang nabi itu harus cerdas, ya. Itu saja mungkin sifat-sifatnya. Pertama apa tadi? Sidik,
amanah, tablik, dan patona. Ya, mungkin itu anak-anak sekalian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan paling tidak kita bisa menteladani sifat-sifat Rasul-Rasul Allah ini. Mulai dari sidik tadi, amanah, takblik, patona. Kalau kita melaksanakan semua seperti sifat-sifatnya Rasul Allah ini, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini bermanfaat walaupun waktunya hanya sedikit ya. Tetap semangat ya. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.